Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Usman, NIM 859343421. Saya prodi PDST. Hari ini saya akan menjelaskan matkul filsafat ilmu yang menjelaskan materi tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, dan membahas tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membeda persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat dalam praktik pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dan ilmu pendidikan. Pembahasan, filsafat ilmu memiliki peran fundamental sebagai landasan, pengarah, dan pengendali bagi ilmu pendidikan agar tetap berada di jalur yang benar sebagai sebuah disiplin ilmu. Cara filsafat ilmu mengawasi dan memperkuatnya dapat dijelaskan dalam 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Yang kedua, menjamin keilmiahan ilmu pendidikan. Dan yang ketiga, menegakkan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memberikan dasar ontologis, yaitu menjelaskan apa hakikat pendidikan itu sendiri, apa objek kajiannya, dan apa tujuan akhirnya. Melalui filsafat ilmu pendidikan diakui bukan sekedar aktivitas kebiasaan, melainkan sebuah sistem pengetahuan yang sah dan berdiri sendiri karena memiliki objek, masalah, dan ruang lingkup yang jelas. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar mengapa pendidikan ada dan diperlukan, sehingga keberadaannya sebagai ilmu tercermin dan ukur. Yang kedua, menjamin keilmuan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan mengawasi aspek epistemologi, yaitu cara memperoleh, menyusun, dan menguji kebenaran pengetahuan pendidikan. Filsafat ilmu menetapkan metode logika dan standar kebenaran yang harus dipatuhi. Ia memastikan bahwa teori, konsep, atau temuan dalam pendidikan didasarkan pada penelaran yang rasional, penelitian dan sistematis, dan bukti empiris, bukan sekedar asumsi atau pendapat subjektif semata. Dengan demikian, pendidikan memiliki derajat keilmuan yang setara dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, menegakkan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Melalui aspek aksiologi, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat nilai etika dan kegunaan ilmu pendidikan yang mengarahkan agar seluruh pengetahuan, teori, dan praktik pendidikan selalu berorientasi pada kebaikan kemanusiaan, dan praktik pendidikan selalu berorientasi pada kebaikan kemanusiaan dan kesejahteraan manusia. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak berkembang menjadi ilmu yang kering, rasa, atau merugikan manusia, melainkan ilmu yang syarat nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang memaknai dan bernilai perkembangan filsafat ilmu. Pembahasan, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Jika pada poin pertama filsafat ilmu menguatkan pendidikan, maka pendidikan yang bermakna dan bernilai justru menjadi sumber dan wahana yang berdaya serta mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pendidikan sebagai wadah bagi penerapan dan pengujian teori. Filsafat ilmu adalah kumpulan pemikiran dan teori abstrak. Pendidikan adalah tempat teori tersebut dicoba dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Ketika pendidikan dilaksanakan secara bermakna dan bernilai. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologis, epistemologis, aksiologis dalam membeda persoalan-persoalan pendidikan. Istilah pisau analisis digunakan karena filsafat ilmu memiliki kemampuan untuk
Ontologi membedakan hakikat masalah apa sebagai pisau. Beda pertama, ontologi berfungsi meneliti apa sebenarnya masalah yang dihadapi. Epistemologi membedakan cara menyelesaikan masalah. Bagaimana? Setelah diketahui hakikatnya, pisau kedua yaitu epistemologi berbeda cara atau cara memperoleh penyelesaian. Aksiologi memberikan nilai dan tujuan untuk apa. Pisau ketiga, aksiologi membeda sisi nilai kegunaan dan etika dari masalah maupun solusinya. Dia menelaah untuk apa yang dilakukan, apakah solusi ini baik dan bernilai, apakah etis dilakukan. Contoh konkret penerapan filsafat Hume dalam praktik pendidikan. Contoh yang pertama, penerapan dalam penyusunan kurikulum Merdeka. Penerapan ontologi penyusun kurikulum memandang hakikat peserta didik sebagai individu yang unik memiliki potensi beragam dan berkembang sesuai zamannya. Penerapan epistemologi, cara memperoleh pengetahuan tidak lagi hanya lewat hafalan, melainkan melalui pendekatan berbasis proyek